Halo, 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 shalom, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati, amin. Berjumpa lagi dengan Enci Ike Fitri dalam Bina Anak pelajaran yang ke-8. Kali ini dengan judul Yesus berjalan di atas air di Danau Galilea. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita terdapat di Perjanjian Baru, kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 hingga ayat yang ke-33. Nah, jika ajak kita untuk siapkan senjata kita, yaitu Alkitab, duduk yang manis ya, supaya nggak ganggu teman-teman, kita fokus beribadah. Tapi sebelumnya kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar lagi tentang pribadi-Mu lewat pembelajaran Bina Anak kali ini. Tuhan, tolong urapi kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, sehingga apa yang mau disampaikan boleh kami mengerti. Kami jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terlebih tolong hamba-Mu Enci Ike untuk menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni salah dosa kami Tuhan, agar supaya kami boleh layak di hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sudah siapkan Alkitabnya. Kita baca bersama-sama dalam kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-33. Dengan judul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, maka terkejutlah dia dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian pembacaan Alkitab kita saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mau membaca firman Tuhan, merenungkannya dalam kehidupannya senantiasa, dan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa kabar adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng? Enci Ike berharap semua di dalam tubuh yang sehat, yang kuat, dan semua ada dalam lindungan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, ya, torang saksikan bagaimana kemahakuasaan Tuhan dari pembelajaran-pembelajaran Bina Anak yang sudah torang belajar bersama-sama pada minggu-minggu yang sebelumnya. Tuhan Yesus sanggup ya menyembuhkan orang sakit, ya, anak pegawai istana. Tuhan Yesus sanggup apalagi mengusir roh jahat, ya, membangkitkan orang mati, ya, banyak lagi hal yang dapat Tuhan Yesus lakukan. Saat ini kita mau belajar bersama-sama tentang kemahakuasaan Tuhan, di mana Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kenapa Tuhan Yesus melakukan demikian? Tuhan berjalan di atas air. Kira-kira apa yang terjadi ya adik-adik? Nah, mari kita belajar bersama-sama. Jadi adik-adik yang diberkati Tuhan, waktu Tuhan Yesus selesai dalam pelayanannya, ya, Tuhan Yesus memerintahkan ini murid-murid Tuhan Yesus mendahuluinya ke perahu untuk pergi ke seberang adik-adik, ya. Dan ini banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus juga, ada banyak adik-adik, ya. Tuhan Yesus suruh ini orang-orang supaya dorang balik kembali pada orang rumah masing-masing, ya, karena sudah malam, ya. Jadi orang banyak itu Tuhan Yesus suruh pulang. Nah, Tuhan Yesus naik ke atas bukit, dan apa yang Tuhan lakukan di sana, ya?
ternyata Tuhan Yesus berdoa seorang diri adik-adik. Ya, Tuhan Yesus apa? Ya, Tuhan Yesus berdoa. Dia berjumpa dengan Bapa di surga. Ya, bercakap-cakap adik-adik. Nah, adik-adik, jika mau tanya, adik-adik juga punya jam-jam doa? Punya di rumah? Bercerita dengan Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. So malam lagi, so boleh berjumpa lagi dengan mama, dengan papa, dengan adik, dengan kakak, ada dalam tubuh yang sehat, masih boleh beraktivitas, masih boleh bernafas, masih boleh ada pasiar-pasiar tadi siang misalnya, masih boleh ada makan sedap. Ya, Tuhan Yesus terima kasih adik-adik. Sedangkan Tuhan Yesus punya jam-jam doa. Ya, Tuhan Yesus saja, ya adik-adik, dia mau menyendiri karena dia mau berdoa. Ya adik-adik. Nah, jadi apalagi torang ini, ya, apa kesiang torang pe kekuatan? Torang ini nggak ada apa-apa di mata Tuhan, ya. Kalau torang boleh kuat, boleh cantik-cantik, ganteng-ganteng, gagah perkasa, semua cuma kesiang Tuhan pe anugerah apa torang. Ya adik-adik, setelah perjalanan dari murid-murid Tuhan Yesus di atas perahu sudah jauh, sudah beberapa mil adik-adik, ya. Alkitab mencatat tiba-tiba dorang pe perahu itu diombang-ambingkan oleh angin sakal, ya. Kira-kira jam berapa tadi dah bilang di Alkitab? Ya, jam 3 malam adik-adik, ya. Tuhan Yesus menjumpai murid-murid Tuhan Yesus dengan berjalan di atas air. Kenapa Tuhan Yesus harus berjalan di atas air adik-adik? Ya, untuk menghampiri baku dapat yang DP murid-murid, ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mau membuktikan bahwa Tuhan Yesus bisa menggunakan berbagai cara, apapun, ya, untuk menolong murid-murid Tuhan Yesus, ya, yang sedang terombang-ambing dalam masalah. Ya, adik-adik. Jadi ini angin sakal dalam kehidupan torang digambarkan sebagai torang pe persoalan, ya, seperti itu. Jadi murid-murid Tuhan Yesus sedang ada dalam masalah. Jadi Tuhan Yesus tahu kalau dia pe anak-anak ada dalam situasi yang berbahaya. Ya, Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Apalagi kalau torang dapat teriak, Tuhan Yesus tolong kita. Tuhan Yesus pasti tolong, ya. Nah, ada orang tua mau kasih biar tuh anak-anak ada minta tolong pada orang tua. Terlebih Tuhan Yesus yang menciptakan torang. Amin adik-adik. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, mungkin torang ada di dalam masalah, ya, sedang ada di dalam gelombang, ombak yang menerpa torang punya kehidupan, adik-adik pe kehidupan, lewat torang pe orang tua, lewat torang pe mama dan papa, lewat torang pe pergaulan, ataupun torang pe lingkungan di mana torang tinggal, ya adik-adik, ya. Tuhan mengerti apabila ada anak-anaknya yang bermohon kepada Tuhan Yesus, tolong Tuhan, ya, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan bisa datang dengan cara yang tak terselami. Amin adik-adik, ya. Tuhan sanggup memakai apapun, ya, untuk menjadi alatnya Tuhan, menjadi perpanjangan tangannya Tuhan, ya adik-adik, ya. Tuhan bisa pakai teman-teman, ya, di sekolah, teman-teman sekolah minggu. Tuhan Yesus boleh pakai guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah, ya, untuk menjadi jawaban dari doa kita, ya, untuk menunjukkan betapa Tuhan berkuasa untuk menjawab torang pe doa-doa, ya adik-adik, ya. Permasalahan apapun, misalnya adik-adik merasa sedih, merasa kecewa, ya, sakit hati, patamang, ya, atau rasa kecewa, mungkin ada orang tua yang tidak bersikap adil Pak adik-adik, apapun itu, cerita Pak Tuhan, berseru Pak Tuhan, panggil Pak Tuhan. Gelombang mana yang nak bisa Tuhan mau kasih tenang sayang, Tuhan sanggup mau kasih teduh, ya. Sama dengan orang baca saat ini, bagaimana Tuhan meneduhkan itu angin sakal adik-adik, ya. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, baik itu rasa kecewa, rasa khawatir, ya, yang torang rasakan, mungkin juga ada adik-adik yang sakit, ya, atau torang pe orang tua, adik-adik pe mama dan papa mungkin ada yang sakit, ya. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan berbagai macam cara untuk mau tolong pak adik-adik, mau tolong pak torang semua. Amin adik-adik, ya. Jadi angkat tuh tangan, kong bilang di dalam hati, Tuhan Yesus, kita percaya, ya, aku percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup mau tolong Pak
4 orang. Seperti itu adik-adik ya. Jadi Alkitab catat bagaimana sikap Petrus, ya. Sikap Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus waktu melihat Tuhan Yesus, ya, dorang tak kaget, ya. Alkitab bilang terkejut, dan dorang berseru hantu, ya. Kalaupun Enci Ika ada di saat itu di perahu situ, terus terang adik-adik, mungkin Enci salah satu yang udah bilang hantu, ya. Itu wajar karena Enci Ika posisi kemanusiaan, Enci Ika, ya, spontan, ya, hantu, ya, seperti itu adik-adik, ya. Yesus berkata pada murid-murid, tenang, aku ini, jangan takut, ya. Terus Petrus bilang pada Tuhan Yesus, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Tuhan bilang pada Petrus, datanglah. Maka Petrus datang adik-adik, ya. Dia mau mendekat pada Tuhan Yesus, tetapi dia ada merasakan sedikit tuh angin ada batiup. Akhirnya apa? Dia iman mulai goyah, ya. Nah, di saat itu dia mulai tenggelam. Sampai dia semua mulai tenggelam, Petrus berteriak, Tuhan tolong, ya. Seperti itu adik-adik. Jadi Petrus merasa bimbang, ya. Iman Petrus bimbang, ya. Langsung luntur, ya, karena angin sakal, karena persoalan, karena pergumulan, mengakibatkan orang kadangkala orang beriman untuk percaya pada Tuhan Yesus mulai goyah, ya. Orang mulai ragu pada Tuhan Yesus karena itu angin-angin, tuh gelombang, badai. Aduh, Tuhan Yesus sanggup nah, ya, mau tolong bagi kita. Aduh, kita punya masalah begini. Aduh, kita punya keadaan begini. Ya, kita sedang dalam bahaya. Aduh, kita rasa kecewa. Aduh, kita sedang sakit. Nah, situasi yang gelombang-gelombang seperti itu yang bikin orang rasa takut, khawatir, sampai iman runtuh, ya. Angin-angin sakal seperti itu membuat orang merasa ragu akan orang Tuhan, ya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, ketika kita mendapat masalah atau mengalami hal yang nyanda enak, yang nyanda baik, jangan sampai orang beriman luntur. Orang harus teguh dan percaya kepada Tuhan Yesus, karena iman itu dasar dari segala sesuatu yang orang yang tidak lihat, namun orang percaya, ya, akan terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi keselamatan, ya. Seperti itu adik-adik, itu orang imani semua seperti itu. Boleh adik-adik, ya. Jangan seperti Petrus yang hampir tenggelam karena meragukan Tuhan Yesus. Ketika ada angin sakal, ketika ada badai, ketika ada gelombang, akhirnya mau tenggelam, tarik, ya. Jangan, ya, ya, jangan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus sanggup menolong kita dalam setiap kondisi apapun. Ingat baik adik, dia dalam mengikut Tuhan Yesus ada di suka dan duka. Kita harus menjadi anak Tuhan yang total percaya kepada Tuhan Yesus 100%, ya. Amin, amin. Nah, adik-adik percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan bisa menolong kita. Seperti Tuhan menolong Petrus, Tuhan mengulurkan tangannya kepada Petrus, ya. Dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Petrus berjalan melewati itu gelombang menuju ke perahu. Seorang boleh selamat bersama Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Nah, demikian orang cerita tentang Tuhan Yesus yang melakukan mujizat, ya, berjalan di atas air, mau mengingatkan orang semua supaya jangan goyah orang beriman di saat orang diterpa oleh badai, gelombang, angin sakal, apapun bentuknya. Orang berseru kepada Tuhan Yesus, berteriak kepada Tuhan Yesus, Tuhan tolong, sehingga Tuhan turun tangan untuk menolong kita dengan menggunakan berbagai cara untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan, memberkati kita semua. Amin adik-adik. Nah, saat ini kita akan mengakhiri dengan berdoa. Kita kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih banyak orang boleh belajar lagi pribadimu Tuhan. Saat ini Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, manuver Tuhan di dalam menyatakan kemahakuasaan Tuhan, keilahian Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Apabila Engkau dapati Tuhan kami ada dalam gumul masalah, sebagaimana Tuhan turun tangan menolong murid-murid Tuhan Yesus, Tuhan pun pasti datang menolong kami anak-anak-Mu yang dalam kehidupan kami diterpa pergumulan, masalah, sakit, penyakit, rasa takut, kecewa, apapun itu. Kami percaya saat kami berteriak, Tuhan tolong, Tuhan turun tangan untuk menolong kami. Makasih Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan, karena kami adalah anak-anak-Mu. Karena itu Tuhan, biar kiranya Tuhan, kami mau percayakan, mau serah dan bergantung 100% kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, dan kehidupan kami menjadi tanggung jawab Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami, doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Demikian pembelajaran Bina Anak kita kali ini. Encik Ika menyampaikan terima kasih bagi kita semua yang selalu mendukung, mensupport YouTube channel Encik Ika Fitri. Jangan lupa like dan share, sehingga lewat pembelajaran demi pembelajaran yang selalu kita saksikan akan menjadi berkat bagi banyak orang dan banyak jiwa-jiwa yang boleh diberkati dengan pembelajaran yang ada. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa minggu depan. Dadah.